Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Guspadewi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4B Akuntansi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Salmiah, SPD MPDE. Di sini saya akan membahas mengenai perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dan perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, ekspor itu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang kedua ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada model Ricardian. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam-macam barang komoditas. Yang kedua, model Hexer-Holin. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat pengguna intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Yang ketiga, model gravitasi. Model gravitasi pada bentuk dasarnya menerka perdagangan berdasarkan jarak antara negara dan interaksi antara negara dalam ukuran ekonominya. Lalu yang ketiga ada sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara atau yang disebut dengan perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transformasi. Ditandai dengan perkembangannya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, berkembang peralatan komunikasi serta masih banyaknya lagi. Kemudian yang kedua, interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di bidang masing-masing. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologinya. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, liberalisasi ekonomi, di mana kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Kemudian yang keempat ada azas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Kemudian, yang kelima, kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa yaitu pemasukan dari perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang hambatan dalam perdagangan internasional.
Yang pertama, kebijakan tarif yang memiliki tujuan untuk membatasi masuknya berbagai produk yang diimpor dari luar negeri, sehingga berbagai barang yang masuk nantinya akan dikenakan pajak. Yang kedua, kebijakan non-tarif. Misalnya adanya pembatasan kuota impor, larangan impor secara mutlak, pengaturan teknis kepada barang impor tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mata uang yang berbeda, yakni negara yang meminta diharuskan membayar dengan mata uang si pelaku ekspor. Otomatis si pengimpor harus menambah pengeluaran untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keempat, adanya berbagai lembaga ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut dapat menjadi hambatan apabila suatu negara tidak bergabung ke dalam organisasi tersebut. Namun, di sisi lain, ini menguntungkan bagi anggota kelompok yang bergabung dalam organisasi tersebut. Kemudian, yang kelima, kualitas produk yang buruk akan kalah saing dengan kualitas yang lebih baik. Biasanya, hal tersebut disebabkan karena faktor SDM yang ada. Kemudian, yang keenam, regulasi ekonomi yang berbelit-belit, di mana regulasi ekonomi setiap negara tidaklah sama, sehingga tak jarang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah hambatan dalam perdagangan internasional. Misalnya, proses perizinan yang berbelit-belit. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perdagangan internasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.